Sejak awal masuknya pandemi COVID-19 ke Tabalong pada Maret 2020 hingga 13 Maret 2021, terdata sebanyak 563 orang terkonfirmasi positif, dengan 10 orang meninggal dan 553 pasien sembuh. Dari jumlah tersebut, angka kesembuhan COVID-19 di Tabalong mencapai 98%. Angka ini membuat Tabalong berada di posisi terendah penyebaran virus corona se-Kalimantan Selatan. Hal tersebut tak terlepas dari berbagai upaya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tabalong. Di tahun 2021 ini, tim Satgas kembali mengeluarkan sejumlah kebijakan baru terkait penanganan COVID-19 agar dapat mencegah terjadinya kembali penularan virus corona. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021, pengganti dari Perbub Nomor 26 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan peningkatan protokol kesehatan COVID-19 dalam tatanan masyarakat yang produktif dan aman di Kabupaten Tabalong. Perbub yang mulai berlaku sejak 26 Februari 2021 ini merupakan evaluasi dari cakupan kasus penyebaran virus corona terbaru di Tabalong. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Tabalong, Dr. Taufikur Rahman Hamdi menjelaskan, melalui Perbub ini Pemkab berupaya agar beberapa kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan, namun tetap dengan protokol kesehatan. Selalu mengevaluasi angka cakupan daripada kasus terkonfirmasinya COVID-19 di Kabupaten Tabalong, di mana kasus kita cukup landai dan angka kesembuhannya tinggi, kemudian angka kematiannya rendah. Nah, ini yang menyebabkan kita berupaya agar beberapa kegiatan masyarakat untuk bisa dilaksanakan walaupun dengan protokol kesehatan. Prioritas perubahan dalam Perbub Nomor 18 Tahun 2021 dilakukan pada sektor pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, penerapan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pelaksanaan kegiatan di fasilitas umum dan tempat wisata, pengaturan jam operasional wirausaha yang dibatasi sampai jam 10 malam, serta regulasi terkait kegiatan sosial dan budaya seperti syukuran, resepsi perkawinan, dan pemakaman atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19. Selain Perbub Nomor 18 Tahun 2021, saat ini tim Satgas juga menerapkan pengawasan protokol kesehatan berbasis rukun tetangga melalui kegiatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dengan mendirikan posko PPKM Mikro di setiap RT se-Kabupaten Tabalong. Hingga 13 Maret 2021 terdapat 347 posko PPKM Mikro yang siap beroperasi dari jumlah 923 RT se-Tabalong. Desa Kapar, Kecamatan Burung Pudak, salah satu desa yang menerapkan PPKM Mikro berbasis RT. Sebanyak 15 posko PPKM didirikan di seluruh rumah ketua RT Desa Kapar. Hal ini dilakukan agar peran posko lebih optimal, karena ketua RT merupakan koordinator posko dalam upaya mendukung PPKM berbasis mikro di wilayah masing-masing. Makanya kami harapkan untuk RT supaya lebih jelilah kepada warganya di sekitarnya untuk memantau segala pendatang, segala kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk adanya perkawinan. Kami harapkan RT supaya berperan juga kalau ada pengantinan itu supaya memperhatikan tentang tempat cuci tangan, juga jarak, dan harus pakai masker. Kami harapkan RT supaya berperan di situ juga. Selain pemantauan, posko juga dijadikan sebagai tempat para warga mengadukan kondisi kesehatannya untuk didata selama 1x24 jam dan dilaporkan pada kepala desa yang berlanjut ke tingkat kecamatan. Pendirian posko PPKM bukan hal mudah lantaran harus disertai kesadaran tinggi dari berbagai pihak terkait kewaspadaan akan paparan COVID-19. Penerapan PPKM Mikro berbasis RT dilengkapi dengan aplikasi RT Cegah COVID. Aplikasi rancangan Diskominfo Tabalong ini berfungsi sebagai wadah laporan yang dapat diakses oleh ketua RT, desa, puskesmas, kecamatan, dan kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan Tabalong. Memuat data terkait kasus terkonfirmasi COVID-19, kontak erat, isolasi, mobilitas warga, dan lain sebagainya. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Tabalong, Dr. Taufikur Rahman Hamdi menuturkan, aplikasi ini akan mempermudah dan mempercepat pelaporan masyarakat sehingga dapat dideteksi lebih awal. Hasil laporannya akan diverifikasi, baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten untuk dilaksanakan tindak lanjutnya. Nah, jadi memang RT hanya melakukan surveillance, istilahnya melakukan laporan. Untuk tindak lanjut yang mungkin tidak bisa dilakukan seperti untuk pemeriksaan rapid test antigen atau sebagainya, ini ditindaklanjuti oleh gugus tugas. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan adanya aplikasi ini akan mempercepat laporan. Bahkan dari aplikasi tersebut titik koordinat dari orang yang dideteksi tersebut dapat diketahui.
Nah, sehingga kita bisa mendeteksi secara awal. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Tabalong saat ini juga tengah mencanangkan gerakan sejuta masker jilid 2 yang merupakan tindak lanjut dari evaluasi gerakan sejuta masker jilid pertama karena dinilai berperan besar dalam menekan penyebaran COVID-19 di Tabalong. Tim Satgas melibatkan pelaku UMKM dan penjahit lokal dalam memproduksi masker di masing-masing desa dan kelurahan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Organisasi Gerakan Kewirausahaan Nasional DPC Tabalong salah satunya yang memproduksi 1.300 masker kain dengan memberdayakan 7 orang anggotanya. Harapannya sih ya untuk penerapan memang diperlukan sekali masker kain ya untuk penerapan daripada warga kita, warga Tabalong. Jadi kalau masker medis mungkin hanya sekali pakai, itu ya bisa jadi alasan warga kalau sudah kita bagi masker medis, besoknya mereka masih tetap tidak memakai masker, alasannya habis maskernya. Jadi kita dengan adanya masker kain yang dibagikan kepada masyarakat ekonomi ke bawah, itu bisa menjadi sebuah penerapan untuk mereka terus memakai masker demi melindungi dirinya dari COVID-19. Produksi masker kain ini juga dilakukan oleh pemerintah Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus dengan memberdayakan kader PKK serta masyarakat dan penjahit lokal. Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Manduin, Rahmawati. Pasalnya dengan memberdayakan masyarakat lokal dapat membantu mereka menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah dengan kegiatan sejuta masker ini, pemerintah Desa Manduin memberdayakan kami selaku kader PKK dan masyarakat dalam pembuatan masker. Sehingga sedikit banyaknya kami mendapat tambahan penghasilan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Gerakan sejuta masker melibatkan semua pihak, selain UMKM dan penjahit lokal. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Tabalong juga melibatkan perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk mengumpulkan masker. Di sisi lain, tim Satgas juga menggandeng relawan untuk mendorong masyarakat mensukseskan gerakan sejuta masker dan penerapan protokol kesehatan. Karena berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, gerakan sejuta masker jilid 1 yang kita laksanakan pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, ini punya dampak yang sangat baik dan terbukti ya, sampai hari ini kita bisa mempertahankan kinerja kita yang bagus dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tabalong ya. Peningkatan penerapan protokol kesehatan berbasis RT. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita di kecamatan sudah berhasil, tingkat desa sudah berhasil, kita turun ke RT. Nah, tetapi di balik itu memang ada keinginan kita untuk mengeksplor, untuk menggali, untuk menghimpun semaksimal mungkin partisipasi masyarakat. Nah, oleh sebab itu dua kegiatan ini saling terkait, saling mengisi ya. Tentu kita akan kawal terus supaya sinkron. Nah, dengan cara seperti ini kita berharap agar apa yang sudah kita capai ini bisa kita pertahankan, sehingga pembelajaran tatap muka akan kita perluas, kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat bisa lebih menggeliat. Nah, sehingga apa? Sehingga ekonomi bisa pulih, masyarakatnya sehat gitu. Selain berbagai upaya tersebut, upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Tabalong juga dilakukan melalui vaksinasi yang telah dimulai sejak 1 Februari lalu. Pelaksanaan vaksinasi gelombang pertama telah menyasar 1.437 tenaga kesehatan di Tabalong dengan diikuti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Sedangkan pelaksanaan vaksinasi gelombang kedua dimulai pada 6 Maret lalu yang ditujukan bagi 1.100 petugas pelayanan publik Tabalong. Untuk diketahui bahwasanya vaksin gelombang kedua ini kita tujukan kepada petugas pelayanan publik. Nah, sampai hari ini, hari Sabtu, untuk jumlah presentasinya untuk petugas pelayanan publik sudah berada di kisaran 5% atau kurang lebih sudah sekitar 1.100 petugas yang kita lakukan vaksinasi. Untuk dosis kedua ini kita masih menyelesaikan dulu untuk vaksinasi petugas publik dosis pertama. Jadi ini masih ada sisa slot vaksin, kurang lebih sekitar ada 1.000 dosis lagi yang bisa digunakan.
Gusti Judit menjelaskan proses vaksinasi berikutnya dilakukan secara bertahap hingga Maret 2022, di mana untuk target vaksinasi seluruh Indonesia mencapai 3/4 jumlah penduduk. Penyuntikan vaksin secara bertahap ini dimulai dari tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, lansia, hingga seluruh lapisan masyarakat. Alfi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.